Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu Allahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih memudahkan kita untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan kita lanjutkan dengan bermajlis ta'lim. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu dengan tema azab bagi orang-orang yang melakukan perzinaan atau azab pezina. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sebagian dari tema ini dan masih ada materi yang perlu kita selesaikan. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya azab bagi pezina ada dua. Yang pertama, azab yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia, dan yang kedua, azab yang akan didapatkan di akhirat nanti. Kemudian azab yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia bagi orang-orang yang melakukan perzinaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukuman yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang melakukan perzinaan dan kondisinya statusnya masih bujang atau gadis yang belum pernah menikah. Dan ini sudah kita bahas, dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, yang akan diberikan bagi orang-orang yang pernah menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya penting bagi kita untuk membahas tema ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hudud, ya, memiliki batasan-batasan, dan segala sesuatu yang dilarang di dalam syariat Islam pasti ya mengandung kemaslahatan, dan segala sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat Islam juga mengandung kemaslahatan. Salah satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perzinaan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat hari ini, Masya Allah, ya, perzinaan semakin marak. Perzinaan ini semakin marak, ya, dan ini merupakan ciri-ciri, ya, bahwasanya kita berada di akhir zaman. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah wadhahara zina, ya, maraknya perzinaan atau merajalelanya perzinaan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut untuk kita tadabburi ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang perzinaan ini. Ya, apa hukuman yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pelaku zina ini, sehingga kita ya betul-betul menjauhkan diri kita dari perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman bagi pelaku zina jika statusnya duda atau janda yang sudah menikah. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada seorang yang pernah menikah, ya, seorang yang pernah menikah, baik statusnya duda maupun janda, ya, atau yang masih kemudian memiliki ya suami atau istri yang sah, yang penting dia sudah menikah. Di dalam ya bahasa Arab disebut dengan as-sayyib. Sayyib ini adalah orang yang pernah menikah kemudian melakukan perzinaan. Maka hukuman bagi orang-orang tersebut yang pertama adalah dicambuk 100 kali, kemudian dirajam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini merupakan hadis yang sahih. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasayyibu bisayyib jaldu mi'atin," kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasayyib bisayyib, seorang laki-laki yang pernah menikah berzina atau seorang perempuan yang pernah menikah berzina, maka hukumannya yang pertama adalah jaldu mi'atin, dia harus dicambuk sebanyak 100 kali, warrajmu, dan yang kedua setelah dicambuk 100 kali maka di dalam syariat Islam hukuman berikutnya adalah rajam. Apa itu rajam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Rajam itu seorang dimasukkan ke dalam tanah, kemudian dikubur setengah badan sampai kepalanya saja, ya, kemudian dilemparin batu sampai meninggal dunia. Dan batunya pun ada aturannya, tidak boleh batu yang besar, akan tapi batu yang kecil yang kemudian ya diletakkan di tanah lapang kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Ini hadis riwayat Muslim. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hukuman bagi seorang yang telah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, ketika melakukan perzinaan di dalam syariat Islam. Sungguh berat, sungguh mengerikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dicambuk dia sebanyak 100 kali, kemudian dirajam. Hukuman rajam ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dulu ada di dalam Quran. Hukuman rajam ini dulu ada di dalam Al-Quran, akan tetapi ayatnya dihapus. Ayatnya dihapus, mansukh ayatnya, akan tapi hukumnya masih baqa', hukumnya masih ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kasus rajam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang akan berkata seperti ini, oh, di dalam syariat Islam itu ada hukuman rajam. Wah, ini sadis sekali kan gitu ya. Ini kejam sekali, orang mengatakan seperti itu. Akan tapi akan kita bahas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbabul wurud, hadis-hadis tentang rajam ini. Rajam ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi 4 kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kasus praktek rajam yang melibatkan 6 orang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbabul wurudnya semua yang dihukum rajam tersebut atas inisiatif orang pelaku zina itu sendiri. Karena kaidah asalnya di dalam syariat Islam, hukum rajam itu ada. Akan tetapi syariat Islam tidak menginginkan umatnya itu dirajam. Ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum rajam itu ada dalam syariat Islam, akan tetapi ya syariat Islam ya tidak menginginkan dan melindungi bagaimana caranya agar kemudian umatnya ini ya tidak terkena hukum rajam ini.
Hal ini bisa kita ketahui dengan asbabul wurud. Ada 4 kasus ya terkait dengan rajam di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini semuanya adalah inisiatif pelaku zina itu sendiri. Yang pertama adalah kasus yang menimpa 2 orang Yahudi. Jadi suatu hari ada 2 orang Yahudi di Madinah. Ketika itu orang Yahudi tersebut melakukan perzinaan. Laki dan perempuan berzina, sudah menikah. Kemudian datang orang Yahudi tersebut menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu merupakan presiden yang ada di Madinah ketika itu. Pemimpinnya kota Madinah. Datang orang Yahudi dan bertanya kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadap baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya ya orang Yahudi ini ya mereka yang berkata sendiri bahwasanya kami di antara kami ada yang berzina ya Rasul. Kemudian orang Yahudi tersebut meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, berikanlah hukuman yang sesuai dengan kitab Taurat. Ya. Berilah hukuman sesuai dengan kitab Taurat. Kenapa? Karena ketika itu ya orang Yahudi ya sampai sekarang ya punya kitab yang namanya Taurat. Kitabnya adalah Taurat, dan mereka menginginkan untuk dihukumi ya dalam kasus ini dengan apa? Dengan kitab Taurat itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau seorang nabi, di mana Taurat, Injil itu merupakan kitab-kitab samawi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betul isi kitab Taurat itu seperti apa. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi itu, orang yang melakukan perzinaan ketika sudah menikah maka hukumannya adalah dirajam. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hukuman rajam ini bukan hanya kemudian milik umat Islam, ada pada umat Islam saja, akan tapi di dalam kitab Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi, maka di situ juga ada hukuman rajam ini. Ya. Akan tetapi oleh orang-orang Yahudi dihapus, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ditutup-tutupi seolah-olah hukuman ini tidak ada di dalam kitab mereka. Maka kemudian agama Islam datang, ya. Jadi kalau orang Yahudi itu, ya dalam Taurat itu ayat rajamnya ada tapi dihapus oleh mereka. Dan mereka bertanya, maka Rasul menyebutkan tentang kebenaran Taurat yang benar, ya maka hukumannya adalah rajam. Islam datang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada ayat rajam di dalam Al-Quran, dihapus ayatnya, hukumnya masih ada, maka kemudian setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hukum tersebut tidak dihapus di dalam syariat Islam. Ini perbedaan kita dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ayatnya saja dihapus sama mereka. Kaum muslimin ayatnya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi masih kemudian hukum tersebut diyakini oleh orang-orang muslim. Ya. Maka ini sebagai bentuk ya sami'na wa ata'na kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka datang orang Yahudi tersebut, ya Rasulullah, mereka minta pengadilan, maka kemudian ya terjadilah hukuman rajam ini sesuai dengan kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Jadi memang datang pelakunya. Kemudian kasus yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dialami oleh seorang yang bernama Ma'is ibnu Malik. Ada seorang di zaman Rasul bernama Ma'is ibnu Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang budak yang bernama Fatimah, budaknya, yaitu budak Hazal bernama Fatimah. Jadi Ma'is ibnu Malik ini berzina dengan budak Hazal. Hazal ini nama suku, ya, nama suku, budaknya namanya Fatimah. Ya, Ma'is ibnu Malik berzina dengan budak ini, kemudian datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, pingin dirajam. Ma'is ibnu Malik ini datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, sesungguhnya dirinya itu telah menikah dan melakukan perzinaan, ingin didatangkan had kepadanya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sudah, ditutupi saja aibmu ini, engkau bertobatlah.
Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ditutupi, nggak usah ngaku kamu itu. Kalau nggak ada yang melihat sudah engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak usah kemudian engkau minta dirajam. Pulang Ma'is ibnu Malik ini bertemu dengan Fatimah ini, kata Abu Bakar As-Siddiq ini suruh diam saja, kita tobat saja, selesai. Maka kemudian Fatimah itu budak ini, coba kau tanyakan lagi kepada Umar bin Khattab. Datang kedua kalinya kepada Umar bin Khattab, ya karena belum puas itu tadi. Wahai Umar bin Khattab, belum menjadi Amirul Mukminin ketika itu. Wahai sahabat Umar, sesungguhnya dirinya telah berzina, ingin diadakan had untuknya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Sudah, engkau bertobat saja kepada Allah, tutupi aibmu itu. Tidak puas Ma'is ibnu Malik ini datang kepada baginda Muhammad SAW. Kemudian Rasul sudah tahu kalau Ma'is ibnu Malik ini ingin melaporkan bahwasanya dirinya itu berzina, ingin kemudian didatangkan hukuman rojam ini. Maka kemudian Ma'is ibnu Malik berkata kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, sungguhnya dirinya telah berzina. Dipalingkan muka Rasul SAW, Rasulullah memalingkan mukanya. Tidak mau melihat Ma'is ibni Malik ini, sudah bertobat saja, tidak usah ngaku, tidak usah ikrar, kan gitu, langsung tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Berpaling Rasulullah, Ma'is ibnu Malik kemudian datang lagi, kemudian Rasulullah memalingkan mukanya lagi sampai 3 kali. Rasul SAW tidak mau menanggapi Ma'is ibnu Malik. Sampai kemudian Ma'is ibni Malik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersaksi 4 kali di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan setelah bersaksi 4 kali, Rasul bertanya lagi, "Wahai Ma'is, apakah engkau gila?" Apa kata Rasul? "Apakah engkau gila?" Jadi Rasul itu bertanya, apakah engkau gila? Dicari lagi alasannya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau dirinya gila berarti apa? Tidak terkena hukuman. Maka kemudian Ma'is mengatakan, tidak ya Rasul, saya waras ya Rasul. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau sudah menikah? Ditanya lagi. Rasul berharap mudah-mudahan Ma'is ibni Malik ini belum menikah sehingga tidak terkena hukuman rajam ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ma'is ibni Malik mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah. Rasulullah berpaling kemudian berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, bawa orang ini dan rajamlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kasus yang kedua terjadinya rajam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kasus yang ketiga dialami oleh seorang wanita dari Bani Ghamidiyah. Ghamidiyah itu adalah nama kabilah. Dari Buraidah dikisahkan bahwa seorang perempuan datang kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari ada orang perempuan datang kepada baginda Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya dirinya telah berzina dan dirinya sudah menikah, dan kondisinya ketika itu sedang hamil anak perzinaan itu, sedang mengandung anak hasil perzinaannya. Maka kemudian Rasul SAW memalingkan mukanya, tidak mau lihat muka perempuan tersebut. Kenapa? Karena supaya kemudian sudahlah, tutupi aibmu saja, tobat sama Allah Subhanahu wa taala, selesai urusannya. Rasulullah menolaknya, ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ikrarnya, persaksiannya. Kemudian keesokan harinya datang lagi. Maka kemudian ya Rasulullah, mengaku dirinya telah berzina, sudah pernah menikah, sedang mengandung, kan gitu ya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita tersebut, apakah engkau sedang mengandung? Iya. Maka kemudian pulanglah. Tunggu sampai kemudian bayimu ini lahir. Dan ketika itu ada waktu baginya, kalau kemudian dia mau menarik persaksiannya, maka kemudian tidak terkena hukuman rajam ini. 9 bulan. Maka kemudian Rasul berharap, sudahlah ini. Maka kemudian supaya ada waktu berpikir. Setelah melahirkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang lagi, ya Rasulullah, ini anak saya sudah lahir ya Rasul.
Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Balik lagi, ya. Datang, kalau engkau mau datang ke sini, maka kemudian apa? Sampai kemudian anakmu selesai menyusui. Menyusui itu berapa, Bapak Ibu? 2 tahun. Sudah. Ya. Kalau ketika itu dia menarik persaksiannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terjadi hukuman had rajam ini. 2 tahun disapeh, kemudian datang lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kemudian apa, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku sudah kusapih ya Rasul. Kemudian apa, anaknya ketika itu sambil membawa roti dan sekarang sudah bisa makan sendiri ya Rasul, kan gitu ya. Maka kemudian wanita tersebut mengatakan, jatuhkan hukuman ya had rajam kepada dirinya, meminta. Maka kemudian setelah itu ya diambil anaknya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diserahkan kepada kaum muslimin, kemudian dilakukan rajam kepada wanita tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kasus yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dari Abu Hurairah dan Zaid ibnu Khalid al-Juhani, bahwa ada seorang Arab Badui menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang Arab Badui bertemu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan, ya Rasulullah, sesungguhnya ya dirinya memiliki anak laki-laki kemudian berzina. Maka Rasul mengatakan, sudah, ya ditutupi saja, kan gitu ya. Bertobat, suruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan hukuman rajam itu. Ya, maka kemudian setelah itu dijatuhkan hukuman rajam itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari beberapa kasus di atas kita dapat mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerapkan hukuman rajam pada para pelaku zina, sebab mereka apa? Melaporkan perbuatan mereka sendiri pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sama sekali tidak mencari-cari kesalahan mereka untuk dirajam. Maka dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, apakah hukuman rajam dalam syariat Islam itu ada? Benar. Hukuman rajam dalam syariat Islam itu ada, akan tetapi hukum asalnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebisa mungkin kemudian apa? Hukuman rajam itu tidak terjadi. Ditutup aibnya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah mencari, bahkan gitu ya. Tidak boleh kemudian mencari kan gitu, disisir kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Islam ini tidak menghendaki seperti itu. Oleh karena itu ketika ada orang yang menuduh seseorang berzina, maka apa? Harus mendatangkan 4 orang saksi, dan itu Pak, ya apa namanya, aturannya ketat sekali. Dan ketika kemudian tidak mendatangkan 4 orang saksi, dan kemudian 4 orang saksi itu harus melihat dengan jelas. Perzinaan itu disebutkan dalam hadis itu seperti kemudian apa? Ya seperti ember itu yang kemudian apa? Jatuh ke dalam sumur, kan gitu ya. Betul-betul jelas. Ya. Dan dilihat dengan mata kepala langsung, tidak berlaku rekaman dan lain sebagainya, tidak berlaku. Ya. Maka kemudian syariat Islam ini kemudian apa? Menjaga betul. Maka hukum ketika seorang berzina, maka kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inilah hukuman rajam di dalam syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya, oleh karena itu, bagi saudara-saudari naudzubillahi min dzalik yang terjerumus kepada perbuatan zina ini, maka segera bertobat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kemudian datang kemudian minta dirajam, tidak perlu. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ampunan Allah Subhanahu wa taala itu luas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya hukuman ya bagi orang yang melakukan perzinaan ketika sudah menikah, maka dicambuk 100 kali, kemudian dirajam di dalam syariat Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada hukuman pezina di akhirat. Selesai hukuman di dunia, kemudian apa? Hukuman pelaku zina di akhirat. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan perzinaan ya tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, dan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dihukum dengan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim
Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan, ada 3 orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Yang pertama, Allah tidak akan mengajak bicara orang tersebut. Wala yuzakkihim, kemudian Allah tidak akan mensucikan orang tersebut. Artinya kemudian apa? Orang tersebut akan mendapatkan ancaman api neraka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim, Allah Subhanahu wa taala tidak sudi untuk melihatnya. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan orang tersebut kelak pada hari kiamat mendapatkan azab yang pedih. Siapa itu? Yang pertama adalah syaikhuz zanin, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Syaikhuz zanin adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Maka pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Padahal ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap perhatian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada hari kiamat, orang-orang yang melakukan perzinaan di dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat orang tersebut. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikannya. Wala yanzuru ilaihim, Allah Subhanahu wa taala tidak memandangnya. Walahum adzabun alim, dan Allah Subhanahu wa taala persiapkan dengan azab yang pedih. Kemudian yang kedua, wa malakun kadzabun, raja atau pemimpin kadzab yang sering berbohong. Ya. Jadi pemimpin yang sering berbohong. Ya. Maka kemudian kita hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus jeli di sini. Contoh, di tempat kita ada seorang pemimpin yang mau mencalonkan diri memiliki program-program misalnya. Oh, programnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kan gitu ya. Kemudian programnya belum terrealisasikan, maka kemudian banyak sekali ya kemudian orang-orang yang mencacinya. Wah, ini kadzab, ini pembohong, mana program-programnya, kan gitu ya. Kok tidak dilaksanakan? Beda Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program yang tidak dilaksanakan dengan program yang belum terlaksanakan. Maka ketika seorang mau mencalonkan diri menjadi pemimpin, maka kemudian apa? Yang diunggulkan adalah programnya. Dan membuat program kebaikan itu merupakan sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Apa saja ini program-programnya? Masya Allah, programnya 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kemudian dia menjadi seorang pemimpin, ya kemudian dia bekerja susah payah untuk menjalankan program tersebut, ternyata programnya belum terlaksanakan semuanya. Dan sudah ada usaha untuk melaksanakan tersebut. Manusia kan bisa berencana saja, akan tetapi kemudian Allah yang menentukan. Yang penting berencana. Ya, ketika membuat program kebaikan, selama itu baik, maka harus kita dukung program tersebut. Kemudian berusaha semaksimal mungkin pemimpin tersebut untuk mengupayakan supaya program tersebut yang bisa kemudian disukseskan. Ternyata qadarullah sudah berusaha semaksimal mungkin, ya banyak program-program yang belum jalan, maka tidak dikatakan bahwasanya oh ini pemimpin ini yang mengingkari janji kadzab. Bukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka hati-hati kita, ya, apalagi ketika bermuamalah dengan pemimpin, maka kemudian kita sebagai seorang muslim mendoakan ketika ada program-program yang baik, maka wajib bagi seorang mukmin kemudian untuk mensukseskan program tersebut. Selama kemudian tidak keluar dari syariat, kemudian bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kemudian orang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, tidak dilihat, tidak dipandang, tidak disucikan, adalah wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong Bapak Ibu. Ya. Apa tadi? Orang miskin sombong. Udah kere sombong pula ini. Ini apanya yang mau disombongkan kan itu ya? Ya kalau ada orang kaya sombong, ya yaitu lumrah atau tidak lumrah sebenarnya dalam syariat kita. Karena segala sesuatu itu milik Allah kan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Sesungguhnya segalanya milik Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Semuanya hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya saja, sombong saja itu tidak lumrah. Karena itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang miskin, tidak punya apa-apa tapi sombongnya minta ampun ini, ya. Maka inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wa'ailun mustakbir ini merupakan salah satu manusia yang paling celaka di dunia, Bapak Ibu. Ya, manusia paling celaka itu apa? Yang miskin dia hidupnya kan gitu ya, sombong pula mati masuk neraka ini orang ini kan gitu ya. Ini sudah parah betul ini. Ya, sudah susah di dunia gitu ya. Kemudian sombong pula kan gitu ya. Mati kemudian masih diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka na'udzubillahi min dzalik. Ya, karena sifat sombong inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghindari sifat sombong ini. Ya, dan kesombongan ini rentan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasuki tiga hal. Ya, tiga orang kan gitu ya. Ya, orang sombong ini kebanyakan tiga ini kan ya. Maka yang ini langka betul ini. Jarang-jarang ini wa'ilun mustakbir ini. Orang miskin sombong ini jarang-jarang kan gitu ya. Ya, orang kaya saja sombong itu hukumannya luar biasa kan gitu kan. Korun itu kaya, sombongnya minta ampun, hukumannya seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan ada yang disombongkan kan gitu. Nah, ini orang fuqara wal masakin kan gitu ya, tidak punya apa-apa, sombong pula kan gitu ya. Apanya yang kemudian disombongkan? Ya, karena sesungguhnya kesombongan itu ya mutakabbir, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak untuk sombong. Ya, kenapa? Karena kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh manusia dan mengatur jagat raya ini. Maka orang yang sering dihinggapi kesombongan itu ada tiga. Yang pertama adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan padanya harta. Orang kaya Bapak Ibu. Orang kaya ini kalau kemudian apa? Ya, diberikan harta kadang-kadang sombong. Yang kedua, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu. Ustadz kan gitu ya, kiai, profesor, doktor kan gitu ya. Ya, para kemudian yang diberikan akademik kan, yang punya gelar akademik. Ini biasanya apa? Ya, rentan ya, sombong ini. Kemudian yang ketiga, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya jabatan. Ya. Bagaimana mengobatinya? Mengobatinya adalah kita memahami, meyakini bahwasanya segala sesuatu adalah titipannya Allah Subhanahu wa taala. Harta titipan Allah, ilmu titipan Allah, jabatan apalagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada manusia yang nantinya akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengambil titipannya? Dengan dimatikan orang tersebut. Selesai. Jabatannya tinggi, kalau mati diambil nyawanya oleh Allah, sudah selesai Pak jabatannya. Kaya raya, Masya Allah banyak hartanya, ketika kemudian diambil nyawanya oleh Allah, selesai, hilang, hartanya akan berpisah dengannya. Ilmunya banyak, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, selesai. Maka kemudian apa? Ya, semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sesungguhnya milik Allah lah yang ada di langit dan ada di bumi. Maka ketika ada orang meninggal, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dikembalikan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukuman bagi pelaku zina di akhirat yang kedua akan dibakar di dalam tungku neraka pada hari kiamat. Masya Allah ya. Saya sebutkan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan merupakan hadis yang sahih. Hadis ini dijelaskan ketika baginda Muhammad SAW sedang melakukan Isra dan Mi'raj. Maka beliau mengatakan fantolakna ila saqabin misri tanur. Ya. Ada riwayat lain Rasul mimpi, ya, mimpi ketika itu dibawa oleh malaikat. Kemudian diajak oleh malaikat menyaksikan siksaan-siksaan neraka. Fantolakna ila saqabin misri tanur. Kemudian aku diperlihatkan, kata Rasul, sesuatu di dalam neraka itu misru tanur. Tanur itu seperti cerobong lah, cerobong asap kan gitu ya. Apa kira-kira itu?
ya, tanur itu adalah sesuatu gini, ya, kemudian apa, berbentuk kayak segitiga. Kita baca hadisnya, a'lahu dhayyikun wa asfaluhu wasi'un. Nah, tanur ini seperti tungku gitu ya, seperti tungku, tapi bentuk tungkunya itu apa? Bawahnya itu luas, kemudian atasnya itu sempit. Atasnya itu sempit. Jadi apa? Atas sempit, ya, kemudian bawahnya luas. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar banyak keributan di dalam tungku tersebut, banyak suara yang berteriak di dalam tungku tersebut. Yatawaqqadu tahtahu naran. Kemudian apa? Di bawah tungku itu, ya, di bawah tungku itu kemudian ada apinya. Fa'idha iktaraba irtafa'u hatta kada ayakhruju fa'idha khamadat raja'u fiha. Ya, jadi apa? Seperti tungku, ya, seperti kuali gitu ya. Kemudian di bawahnya itu ada apinya. Ada manusia itu yang kemudian apa, dibakar di dalamnya. Kemudian sampai kemudian apa? Karena saking panasnya menguap. Bapak Ibu yang dimuliakan dalam hadis ini, orang tersebut itu menguap seperti mau keluar dari tungku ini. Akan tapi ketika mau keluar, turun lagi. Ketika mau keluar, turun lagi. Terus seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha rijalun wa nisaun. Dan ternyata isi tungku itu, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rijalun wa nisaun uratun. Laki-laki dan perempuan yang telanjang, tidak pakai pakaian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fakultu man hadza, maka kemudian aku bertanya kepada kedua malaikat itu, man hadza, wahai malaikat, siapa mereka wahai malaikat? Kenapa kok mereka dibakar di dalam tungku itu wahai para malaikat? Maka kemudian apa? Malaikat akhirnya menjawab, walladzi ra'aitahu fi thaqabi fahum az-zunatu. Maka malaikat mengatakan, sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang engkau lihat manusia yang dibakar di dalam tungku api neraka itu, wahum zunah, mereka adalah orang yang dahulu ketika hidup di dunia mereka melakukan perzinaan. Mereka adalah pezina laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, azab bagi orang-orang yang melakukan perzinaan di akhirat. Yang pertama, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sudi memandangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikannya. Kemudian mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, mereka adalah apa? Orang-orang yang melakukan perzinaan. Kemudian ya, hukuman kedua bagi pelaku zina di akhirat akan dibakar di dalam tungku neraka pada hari kiamat. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, ya, diperlihatkan, ya, azab, ya, para penghuni neraka. Ada orang yang dibakar di dalam tungku tersebut, ya, kemudian apa, sampai kemudian ya hampir keluar dari tungku, kemudian balik lagi, hampir keluar dari tungku, balik lagi, dan ternyata di dalamnya adalah rijalun wa nisaun uratun, adalah para laki-laki dan perempuan yang telanjang di dalamnya. Dan Rasul bertanya kepada malaikat, manhum, siapa mereka wahai malaikat? Dan malaikat menjawab, mereka adalah pelaku zina, ya, yang mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan dibakar pada hari kiamat di dalam tungku neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina ini. Maka ya, kita simpulkan, ya, azab zina kita bacakan, ya, dari awal sampai akhir. Ya, azab zina ada dua. Yang pertama hukuman di dunia, dan yang kedua adalah hukuman di akhirat. Yang pertama, hukuman di dunia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukuman bagi bujang atau gadis yang belum menikah. Yang pertama dipermalukan di depan umum, ya, laki-laki perempuan yang berzina belum menikah dipermalukan di depan umum, diarak di depan umum, kemudian dicambuk 100 kali. Dan yang ketiga, diasingkan selama 1 tahun ke tempat yang jauh. Ya, kemudian diharamkan seorang mukmin atau mukminah menikah dengan seorang pezina sampai ia bertobat. Dan yang kelima,
anak hasil zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang telah menzinai ibunya, atau tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Menurut ulama Syafi'iyah, maka kemudian hati-hati sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan perzinaan ini. Bahkan anak hasil zina ini tidak bisa mewarisi dengan bapak biologisnya itu. Bapak biologisnya tidak sah untuk menikahkannya dan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya menurut madhab yang kuat dalam madhab Syafi'iyah. Maka kemudian dinasabkan kepada ibunya. Oh, si fulan bin ibunya, ya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keenam, zina merupakan sebab turunnya bencana. Dan yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan azab zina di dunia. Kemudian hukuman yang kedua, bagi seorang laki-laki atau perempuan yang sudah menikah ketika berzina akan dipermalukan di depan umum, dicambuk 100 kali, kemudian dirajam. Dan hukuman zina di akhirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, pelaku zina tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dihukum dengan azab yang pedih. Dan yang kedua, akan dibakar di dalam tungku neraka jahanam pada hari kiamat. Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, azab bagi orang-orang yang melakukan perzinaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari perbuatan zina yang sangat kemudian mengerikan hukumannya di dalam syariat Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tema ini menjadi tadkirah bagi kita semuanya yang melihat hari ini maraknya perzinaan yang sudah merajalela, dan ini merupakan tanda bahwasanya kita berada di akhir zaman. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dihindarkan dari perbuatan zina ini, bahkan anak keturunan kita dihindarkan dari perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis taklim kita. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.